Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalallahu ta'ala al-injila jumlatan ala Isa bin Maryam alaihi salam. Wa anzalallahu ta'ala at-taurata jumlatan ala Musa bin Imran alaihi salam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 100 kitab. 100 kitab samawi. Cuman yang 100 itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang diturunkan pada Nabi Adam berapa, ada yang diturunkan pada Nabi Idris ada berapa, semua sudah disebutkan seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang di sini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil pada Nabi Isa bin Maryam. Jumlatan itu satu kaligus. Bukan secara berangsur. Jumlatan ala Isa bin Maryam. Isa putra Maryam. Ini kok dinisbatkan pada ibunya. Dan biasanya orang itu dinisbatkan pada bapaknya, kecuali mayit. Kalau mayit itu memang dinisbatkan pada ibunya. Makanya dalam talqin itu penisbatannya pada sang ibu, karena memang lil ittiba, karena Nabi memang seperti itu. Ketika menisbatkan mayit itu ke ibunya. Misalnya Salim bin Maryam misalnya, bukan bin Khalid sekalipun bapaknya Khalid. Kalau mayit, kalau jenazah. Tapi di sini Nabi Isa bin Maryam, karena memang Nabi Isa tidak punya bapak. Ada manusia tanpa bapak, tanpa ibu, yaitu Nabi Adam. Ada punya bapak tanpa ibu, seperti Hawa. Bapaknya kan Nabi Adam itu, Siti Hawa, tanpa ibu. Menikah sama bapaknya berarti, karena memang dulu nih seperti itu. Terus kalau memang tidak mau menikah sama bapaknya, menikah siapa lagi? Tidak ada manusia lagi waktu itu. Cuman berdua antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Terus syariatnya Nabi Adam boleh menikah sama saudara kandung, asalkan bukan saudara kembarnya. Yang syariatnya beda-beda. Ada manusia tanpa bapak, hanya ibu tok, itu Isa bin Maryam. Yang lain itu punya bapak, punya ibu. Terus saya punya tetangga, hanya punya ibu, bapaknya tidak ada. Siapa bapaknya? Kadang-kadang ada orang itu, ini mana bapaknya? Yang sekarang. Jadi pertanyaan itu bukan siapa bapaknya sebetulnya. Ini bapaknya mana? Bukan. Pertanyaannya kurang pas. Sebetulnya pertanyaan pas itu, ini siapaan bapaknya ini? Bukan siapa bapaknya. Tidak ada manusia yang, cuma hanya Nabi Isa tok yang tanpa bapak. Itu kitab Injil. Dan Nabi Isa ini belum menikah waktu beliau sudah wafat. Jadi memang, bukan wafat ya, Nabi Isa itu tidak wafat, tapi diangkat ke atas langit. Menurut versi Al-Quran. Menurut versi kaum Nasrani, kaum Kristen, Nabi Isa ini kan meninggal, disalib. Saking menjunjungnya pada Nabi mereka, kaum Nasrani itu sampai menuhankan Nabi Isa, saking hormatnya.
Karena memang Nabi Isa ini di mata kaumnya dianggap paling sempurna sampai layak mereka itu menganggap layak dijadikan Tuhan. Saking begitu sempurnanya kayaknya di mata kaumnya. Kalau Nabi Muhammad SAW sekalipun begitu sempurna di mata umatnya, di mata umat Nabi, tapi tetap sering menampakkan sisi kemanusiaannya. Nabi Isa ini sisi kemanusiaannya, ya sebetulnya manusia, memang manusia. Tapi di mata umatnya itu kayak tidak nampak sisi kemanusiaannya. Oh ini Tuhan ini ya gitu. Nabi Muhammad sekalipun sempurna, tapi tetap sering menampakkan sisi kemanusiaannya. Makan bareng, gitu ya. Nabi Muhammad sering makan bareng, jagongan katanya. Nikah, gitu lah. Nabi Isa kan tidak nikah. Sisi kemanusiaan Nabi itu sangat ditampakkan. Jadi Nabi Muhammad itu sebetulnya menurut sebagian ulama tugasnya sangat berat. Karena beliau diutus setelah Nabi Isa yang umatnya menuhankannya. Nabi Isa dituhankan oleh umatnya, kemudian datang Nabi Muhammad untuk memperbaiki orang-orang yang seperti itu tuh, yang menuhankan nabinya itu kan berat. Sehingga beliau itu sering itu tadi sering menampakkan sisi kemanusiaannya ya untuk untuk mengkanter kaum Nasrani yang tadi. Ya. Makanya ulama itu mengatakan makannya Nabi ini, Nabi dahar itu lebih baik daripada sholatnya Nabi Isa. Nabi Isa sholat, Nabi makan itu lebih baik, lebih utama makannya Nabi. Karena tujuan Nabi makan ditampakkan pada orang-orang itu ingin menunjukkan sisi kemanusiaan Nabi biar tidak dianggap Tuhan gitu. Syariat juga Nabi makan bersama orang-orang, bersama para sahabatnya, itu syariat ini menampakkan bahwa ini manusia, saya ini manusia itu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu. Nah, abduhunya itu, abduhu didahulukan kemudian wa rasul. Itu ya. Jadi kadang di kalender itu ada peringatan wafatnya Isa Al-Masih itu. Kalau versi Islam bukan wafat. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalah. Jadi yang dibunuh itu bukan Nabi Isa. Yang dibunuh itu Sibhu Isa. Sama umatnya dikira Nabi Isa. Dan diperingati tiap tanggal berapa itu ya? Biasanya para guru hafal nih peringatan tanggal-tanggal merah ini. Tanggal merah ini biasanya tahu ya, tapi tidak libur ya kalau libur ya. Oh, iya. Tanggal merah kan ya. Dengerin tanggal merahnya. Kalau kayak saya ini liburannya bukan tanggal merah. Apa ya, tiap hari tanggal merah semua. Berlibur terus tiap hari ya. Itu bukan wafatnya. Kalau kita meyakini Nabi Isa wafat bisa kufur karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan, berarti seolah-olah tidak mempercayai Al-Quran. Yang meninggal bukan Nabi Isa. Hanya kalau di kalender langitan itu wafatnya Sibhi Isa. Ada Sibhinya. Wafatnya orang yang mirip dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isa nanti di akhir zaman tetap diturunkan kembali. Diturunkan kembali bukan membawa syariat tersendiri, tapi mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau diturunkan untuk melanjutkan dan memperjuangkan, meneruskan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan kok syariatnya Nabi Isa dibawa sendiri. Nanti di akhir zaman ya. Semoga ada nututi ini, karena kalau nututi berarti sudah hampir kiamat. Karena Nabi Isa itu kan tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda mau hari kiamat turunnya Nabi Isa. Turunnya Dajjal, Imam Mahdi, dan termasuk Nabi Isa. Ya semoga ada nututi ke sana, karena memang fitnahnya luar biasa. Fitnah akhir zaman luar biasa.
terutama ketika munculnya Dajjal. Dajjal ini kan saktinya luar biasa. Saktinya luar biasa karena sakti banyak pengikutnya. Ketika banyak pengikutnya, pengikutnya sudah mantap sekali, mantap, yakin, ngaku Tuhan lain. Banyak yang percaya. Saktinya Dajjal itu kalau pengen menghujankan tinggal bilang hujan, hujan bener itu. Terang, terang. Oh ini kayaknya kalau sekarang ini banyak pengikutnya berarti. Oh ini ini. Sekarang kan banyak yang tertipu, orang bisa apa namanya menggandakan uang. Oh ini sudah banyak sekali pengikut. Ini bisa berjalan di atas air, banyak lagi pengikutnya ini. Oh, banyak seperti itu. Gamla itu Dajjal lebih hebat daripada itu ya, kemudian mengaku Tuhan. Nah, itu yang nanti dibunuh oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi apa Nabi Isa ini, Gus? Nabi Isa dibunuh Dajjal itu. Jumlatan wa kitab Injil. Kitab Injil ini bahasa aslinya sampai sekarang tidak ketemu kitabnya ada di mana yang versi asli. Karena kitab Injil ini kalau yang di Indonesia berbahasa Indonesia, yang di Inggris berbahasa Inggris, pokoknya tergantung negaranya. Asli yang mana? Makanya kalau ada berbagai bahasa itu kan sangat terbuka sekali kemungkinan dirubah. Ditambah ya apa dikurangi. Versi aslinya ada. Kalau Al-Quran kan di mana-mana tetap bahasa Arab. Di Arab Saudi bahasa Arab, di Madura bahasa Arab, bukan Al-Quran bahasa Madura. Di mana-mana versi aslinya seperti itu. Sehingga sangat terjaga dari potensi untuk dirubah. Nilai Injil ini ada. Wa anzalallahu ta'ala at-Taurata jumlatan ala Musa bin Imran. Musa bin Imran. Kitab Taurat nih. Alaihi salam. Qala ba'duhum at-Taurat wal Injilu ismani Ibraniyani. Nah, ini yang menurut ba'duhum keduanya itu baik kitab Injil ataupun kitab Taurat berbahasa Ibrani. Bukan bahasa Arab, yang berbahasa Ibrani. Tapi wakilah Suryaniyani berbahasa Suryani. Kazaburi sama halnya dengan kitab Zabur. Kenapa kok disebut kitab Taurat? Wakilah sumiyat at-Tauratu bidzalik li'anna fiha nuran yakhruju bihi minad dolali ilal huda. Kenapa kok disebut Taurat, kitab yang diturunkan pada Nabi Musa? Karena di dalam kitab Taurat itu mengandung cahaya, yang mana disebabkan cahaya tersebut, orang itu bisa keluar dari kesesatan pada terang benderang, pada petunjuk. Berdasarkan isi yang terkandung dalam kitab Taurat, orang itu akan dapat petunjuk ke jalan yang benar. Sehingga disebut Taurat. Kama yakhruju kaya oleh metu sapa mukmin bin nari minadz zulumati ilan. Sebagaimana dengan petunjuk api, orang itu bisa melihat jalan yang benar, mana yang gelap, mana yang terang. Disebabkan api. Kayak obor lah istilahnya. Wa qila sumiyat bidzalika li anna aktsaroha. Enggak jelas ini. Wakila sumiyat bidzalika li'anna aktsaroha talwihatun wa ma'aridu. Menurut sebagian pendapat, kenapa disebut Taurat? Karena dalam kitab Taurat itu bahasanya pakai bahasa sindiran semua. Tidak ada bahasa yang terang benderang pakai sindiran. Apa sindiran? Ini bahasa sindiran kan? Bahasa sindiran itu tidak bahasa terang benderang, kayak ya orang disindir itu tentunya bahasanya kan tidak jelas. Ya sindiran. Rata-rata bahasa yang terdapat dalam kitab Taurat itu bahasanya pakai bahasa sindiran. Wa qala ba'dhum sumiyal Injil bidzalik li'anna fihi tausi'atan lam takun fit Taurat.
Karena dalam kitab Injil itu, kenapa kok disebut Injil, kitab yang diturunkan pada Nabi Isa? Karena dalam kitab Injil mengandung perluasan keterangan yang tidak terdapat dalam kitab Taurat. Penyempurnaan. Yang tidak ada dalam kitab Taurat disempurnakan dalam kitab Injil, sehingga kitab yang diturunkan pada Nabi Isa disebut Injil. Terus lam takun fit Taurati idh hullila fihi asya'uh kanat muharramatan fit Taurat. Kan dalam kitab Injil itu banyak sesuatu yang awalnya diharamkan di kitab Injil malah dihalalkan di kitab. Jadi yang diharamkan dalam kitab Taurat itu banyak yang dihalalkan di kitab Injil. Karena memang perubahan syariat. Awalnya ketika di kitab Taurat ada beberapa sesuatu yang diharamkan, ketika di kitab Injil dihalalkan. Idh hullila fihi asya'uh kanat muharramatan fit Taurat. Injil yang sekarang sudah tidak ketemu yang asli yang mana, ada tambahan-tambahan, ada kemungkinan sekali. Untuk mencocokkan ini ada tambahannya apa enggak? Cocokkan dengan yang asli. Yang asli enggak ada. Kalau mushaf ya, kalau kitab Al-Quran ini, kalau misalnya ini ada tambahan apa enggak, tinggal dicocokkan dengan yang asli yang ada di Mesir sekarang. Mushaf Utsmani. Al-Quran yang ditulis pada masa Khalifah Sayyidina Utsman sampai sekarang masih ada. Di di Museum At-Tahrir namanya. Saya tidak pernah nyampe, jangan pernah dengar aja itu. Di Museum At-Tahrir Mushaf Utsmani itu di sini. Jadi untuk mewujudkan ayat itu loh, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu ayat yang menjamin bahwa Al-Quran tidak akan pernah ditambahi, dikurangi. Keorisinal Al-Quran itu memang dijamin oleh Allah dalam lewat firman yang tadi itu. Lewat firman yang tadi itu Allah menjamin bahwa Al-Quran akan orisinil sampai hari kiamat. Dijaga. Nah, untuk menjaga ini kata para ulama itu Allah dengan dua cara. Satu, dengan Mushaf Utsmani yang tadi itu. Yang kedua, dengan hafalan-hafalan Al-Quran yang ada di dada-dada orang yang hamilul Quran. Ini ada tambahan, ini asli apa enggak? Kayaknya ada kalimat yang aneh ya, cocokkan dengan penghafal-penghafal Al-Quran. Atau dicocokkan dengan yang Mushaf Utsmani. Di kitab Injil ini mau dicocokkan dengan yang mana? Ini asli apa enggak? Coba cocokkan dengan yang asli. Mana yang asli? Tidak tahu ya akhirnya ya. Wa qila summiya bidzalika listikhrajihi. Listikhrajihi khulasatan nurit Taurati. Sebagian berpendapat kenapa disebut Injil karena mengeluarkan ringkesan cahaya kitab Taurat. Banyak ada beberapa versi itu kenapa kok dinamakan Taurat. Wa anzalallahu ta'ala az-zabur ala Dawud ibni Aisyah apa ini? Jelas tulisannya budak. Daud itu bin siapa? Di sini bin Aisyah. Cuman kalau Daud memiliki anak namanya Sulaiman. Yang Daudnya ini di sini bin Aisyah. Itu Zabur ya, Zabur ke Nabi Daud. Dari sekian kitab yang diturunkan pada para nabi, yang wajib kita kenal itu cuma 4. Cuma 4 yang wajib kita tahu namanya, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Yang lain banyak, mau 100 ya, mau ngapalin 100 nama. Cuman yang 4 ini wajib, kalau ada orang mukmin tidak hafal pada yang 4 kitab ini dosa. Karena sebagai orang mukmin wajib hafal terhadap yang 4
kitab yang diturunkan pada para nabi Allah. Alaihi salam wa huwa min atba'i Musa wa ba'dahu. Jadi Nabi Daud ini setelah Nabi Isa, setelah Nabi Musa, bahkan termasuk pengikutnya Nabi Musa. Setelah Nabi Musa meninggal, kemudian syariat dilanjutkan oleh Nabi Daud. Biasmanin mutatawilatin, dengan beberapa zaman yang jaraknya jauh. Wa anzalallahu ta'ala al-Qur'ana munajjaman. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran munajjaman secara berangsur, secara berjenjang. Sedikit demi sedikit tergantung dari kebutuhan. Sehingga Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, karena memang diturunkan bertahap selama 23 tahun. Ada yang gara-gara disebabkan oleh peristiwa, ada yang tanpa peristiwa. Al-Quran ini ada yang diturunkan karena ada suatu peristiwa, sehingga disebut asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu kronologi turunnya ayat ini karena apa, kemudian turunlah ayat. Ada yang tanpa asbabun nuzul, ada ayat itu diturunkan bukan gara-gara ada kejadian apa-apa, tapi memang Allah Ta'ala sudah berkehendak diturunkan gitu aja. Ada yang sebab ini, sebab itu, seperti surat Al-Mujadilah. Ada yang baca Mujadalah, ada yang baca Mujadilah. Itu kan sebabnya ada seorang perempuan minta jawaban dari Nabi. Masalah zihar. Zihar itu gimana? Tanya ke Nabi. Nabi tidak bisa tidak jawab karena memang Nabi tidak tahu apa-apa kan, kecuali wahyu. Jadi Nabi itu tidak mungkin jawab dari hasil dirinya sendiri, pasti nunggu wahyu. Wahyu belum turun. Akhirnya Nabi jawabannya waktu itu sesuai dengan syariat yang sebelum saya, bahwa zihar itu menyebabkan cerai. Bahwa zihar menyebabkan cerai. Tidak terima yang perempuan tadi itu. Gara-gara tidak terima, dia pulang, sholat, berdoa pada Allah. Ini saya kayak demo istilahnya ini. Unjuk rasa, saya tidak terima ini kalau zihar dianggap cerai, saya merugikan saya ini. Orang perempuan itu berdoa pada Allah, sehingga ternyata turunlah ayat itu. Laqad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha. Suami saya menzihar saya. Kalau dikatakan cerai, rugi saya, apa kerugiannya dihitung. Ternyata turun itu. Nah, itu kan namanya diturunkan untuk menjawab suatu permasalahan. Asbabun nuzulnya gara-gara itu. Ada yang gara-gara apa, banyak lah. Kalau kita belajar tentang ilmu tafsir. Munajjaman dalam berapa tahun? Munajjaman mufarraqon fi salasin wa ishrina sanatan. 23 tahun. Karena Nabi itu di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Apanya? Setelah jadi Nabi. Kalau mulai dari kecil ya di Mekah itu ya bertahun-tahun. Nabi itu diutus, diangkat menjadi Nabi pada usia 40. 40 kemudian 13 tahun kemudian hijrah. Berarti umur 53. Di Madinah 10 tahun kemudian beliau wafat. Itu diturunkan Al-Quran selama 23 tahun. Lain dengan Injil serta Taurat, itu turunnya jumlatan. Satu kali turun. Al-Quran itu yang terakhir diturunkan adalah ayat itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bukan surat An-Nas ya paling. Yang terakhir An-Nas kalau dalam Al-Quran, tapi yang urutan turunnya itu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bahwa agama telah disempurnakan oleh Allah, sudah sempurna. Sayyidina Abu Bakar sedih, para sahabat yang lain bergembira karena apa? Karena
agama sudah sempurna. Jadi para sahabat itu kayak pesta. Seneng agama kita sudah sempurna. Dan Abu Bakar malah sedih karena berarti kalau agama sempurna, Nabi tugasnya berarti sudah selesai. Kalau sudah selesai apa kira-kira yang terjadi? Kan Nabi akan meninggal berarti sudah selesai tugasnya. Lah itu yang sedih Abu Bakar ke sana. Berarti Nabi tidak lama lagi kayaknya ini. Sedih, yang lain seneng karena sudah sempurna ini. Ketika Nabi wafat, yang lain itu mentalnya banyak tidak siap, cuma Sayyidina Abu Bakar yang siap. Yang lain kayak mau ngamuk-ngamuk, Sayyidina Umar ngamuk karena tak siap untuk ditinggal Nabi. Sayyidina Abu Bakar sudah siap, sudah dari beberapa hari yang lalu itu merasakan bahwa beliau itu akan ditinggal. Itu Sayyidina Abu Bakar yang paling apa namanya, paling respect terhadap sesuatu yang terjadi. Ba'da apa ini? Ba'da angkataba fi suhufin. Ba'da an kutiba fi suhufin wa an zalataf atan wahidatan fi lailatul qadri di Baitul Izzah. Ya. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan 2 kali turun. Yang pertama dari Lauh Mahfuz, dari sisi Allah diturunkan 1 kaligus, urutannya kayak itu, sudah Al-Fatihah sampai An-Nas urutannya kayak itu, diturunkan di malam Lailatul Qadar di Baitul Izzah 1 kaligus turun. Baitul Izzah ini langit paling rendah. Langit ini kan ada 7 lapis. Baitul Izzah ini adalah langit yang paling rendah. Itu diturunkan ke sana 1 kaligus di Lailatul Qadar. Terus dari Baitul Izzah ini diturunkan selama 23 tahun ke Nabi. Dibawa oleh malaikat Jibril. Tergantung kebutuhan. Jadi 2 kali turun, 2 kali turun dari Lailatul Qadar. Dan dari ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke Nabi. Yang ke Nabi itu berjenjang, bertahap, berangsur. Yang dari Allah, yang dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu 1 kaligus. Apa Baitul Izzah itu? Wa huwa mahallun fi sama'id dunya. Langit yang paling dekat dengan dunia. Jadi langit lapis ke-7, paling rendah. Wa summiyal furqan wa summiyal Qur'anu furqanan. Nama Al-Qur'an itu kan banyak. Salah satu dari nama Al-Qur'an itu namanya Furqan. Tapi ya tidak begitu populer, yang paling populer Al-Qur'an. Nama Al-Qur'an paling populer Al-Qur'an. Kalau Furqan dikira nama orang. Lagi apa? Lagi baca Furqan. lagi jagongan sama Furqan nanti. Nah, ini nama Al-Qur'an. Kenapa kok disebut dengan nama Furqan? Li farqihi bainal haqqi wal batil. Karena Furqan itu sendiri kan maknanya pemisah. Kenapa Al-Qur'an kok disebut pemisah? Karena Al-Qur'an itu memisahkan antara yang hak dan yang batil. Uli kaunihi munajjaman wa mufarraqan fi sinina katsiratin. Atau fi sininin bisa ini. Karena sinin itu sama isim yang dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim, tapi ada yang sewaktu-waktu wa mislahinin qadiyarid di i'rab sebagaimana kayak lafaz hinun. Di i'rab pada nun, yang ada yang di i'rab kayak jamak mudzakkar salim ketika rafa sinuna, ketika jar sinina. Tapi ada yang mengi'rab ketika rafa sininun, ketika jar sininin. Wa mufarraqan fi sininin katsiratin. Dan alasan kenapa disebut Al-Furqan, Furqan yang pemisah. Berpisah-pisah. Karena memang ketika diturunkan berpisah-pisah. Diturunkan dari Baitul Izzah ke Nabi kan pisah-pisah. Likaunihi munajjaman wa mufarraqan fi sinina katsiratin. Kok disebut Al-Quran, kenapa?
kitab yang diturunkan pada Nabi, wa summiya Qur'anan li'annahu qomah maqamat Taurat wal Injil wal Zaburi fi kasratil qiraat. Karena memang sering dibaca. Quran itu sendiri maknanya kan dibaca. Itu disebut Al-Quran karena sering dibaca sebagaimana Taurat, Injil, dan Zabur. Diturunkan pada siapa? Ala Muhammadinil Mustafa Al-Mukhtar. Ala Muhammadinil Mustafa Al-Mukhtari sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa huwa ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini terbukukan semua, padahal dulu belum ada akte ini ya. Enggak, tapi ya sampai keberapa ini? Sampai kakek buyut Nabi yang keberapa? Jadi Nabi itu bin Abdillah, putranya Abdillah. Abdillah itu putranya Abdul Muttalib. Muttalib itu putranya Hashim. Hashim putranya Abdi Manaf. Terus ke atas. Mbah pertama, kakek pertama itu Abdul Muttalib. Orang tuanya kakek namanya Hashim. Ya. Mbahnya kakek namanya Abdi Manaf. Sampai tidak ada namanya nanti ini. Kalau mbahnya kakek berarti kalau orang tua dari mbahnya kakek Qusay, Kilab, Murrah sampai ke atas sampai ke Adnan bin Adnan. Yang mana Adnan itu min auladi Sayyidina Ismail. Adnan itu putra Ismail. Jadi Nabi itu keturunan Ismail. Ismail itu punya saudara namanya Ishak. Yang Ishak ini itu keturunannya langsung banyak yang jadi nabi. Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua putra dari dua istri yang berbeda, Ismail dan Ishak. Yang Ishak ini, putranya Ishak ini banyak yang jadi nabi. Nabi, putranya lagi nabi, cucu nabi. Yang Ismail ini enggak langsung jadi nabi putra Ismail. Tapi nanti muncul di akhir zaman yang jadi nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma tidak langsung. Sekalipun tidak langsung, nabi yang merupakan keturunan Nabi Ismail itu adalah nabi yang mulia, paling mulia. Satu, tapi nabi paling mulia. Bin Ismail. Kalau di dalam berzanji itu kan ada bacaan ila dzabihainin tisabuhu. Nabi itu memiliki sesepuh, memiliki kakek buyut yang memiliki dua kakek buyut yang hampir disembelih. Jadi mbah-mbahnya Nabi, kakek buyutnya Nabi itu ada dua kakek buyut yang hampir disembelih. Yang pertama adalah Nabi Ismail. Kita tahu sendiri sejarahnya Nabi Ismail yang hampir disembelih itu. Terus yang satunya lagi adalah Abdullah. Abahnya sendiri. Hampir disembelih itu sama Abdul Muttalib. Karena ya ada sejarahnya juga itu, hampir disembelih. Tapi yang paling terkenal yang hampir disembelih itu adalah Nabi Ismail, karena setiap Idul Adha di khutbah-khutbah itu pasti menceritakan tentang cerita penyembelihan Nabi Ismail. Suatu kejadian yang hampir menyembelih Nabi Ismail. Yang ceritanya Abdullah bin Abdul Muttalib ini jarang diceritakan. Ya. Bin Adnan min auladi Sayyidina Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Wa dzalika ma ruwiya an Ubay bin Ka'b bin annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam anzalallahu ta'ala min kitabin faqala mi'atun wa arba'atun. 104.
Jadi keterangan yang di atas bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan 104 kitab itu berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Bahwa Ubay bin Ka'ab dulu pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Allah Ta'ala itu menurunkan berapa kitab?" Nabi menjawab, "Mi'atun wa arba'atu kutubin. Minha ala Adam." Sebagian diturunkan pada Nabi Adam asru suhufin wala sisa. Ada yang diturunkan pada Nabi Sis khamsuna sahifatan wala akhnoh seperti yang di atas itu. Cuman ini yang hadisnya ini. Wala akhnoh. Siapa akhnoh itu? Wahwa Idris. Nama lain dari Nabi Idris. Akhnoh. Ada yang mengatakan khonuh, ya, ada seperti yang di atas disebutkan itu. Masalah akhno itu ada yang bikasril hamzah, bifathil hamzah, ada yang tanpa hamzah tapi langsung khonuh. Wa Idris talasuna sahifatan wa ala Ibrahim asru sahaifah. Asru sahaifah wa Taurat wal Injil wa Zabur wal Furqan kama dzakarahu Syirbini fi tafsirihi. Wal haqqu, yang benar itu berapa sebetulnya? Di sini katanya wal haqqu ada muhasil kutub fi adadin muayyanin. Yang benar itu sebetulnya bukan langsung 104, tapi yang benar berapa? Yang benar itu adalah tidak ada jumlahnya, saking banyaknya. Di sini dikatakan ada hasril kutub, tidak bisa dijumlah. Fi adadin muayyanin ada berapa? Tidak bisa. Tapi kok Nabi mengatakan 104? Di antara yang tidak terjumlah itu ada yang 104 yang diketahui, yang tidak diketahui, yang tidak disebutkan oleh Nabi ada lebih dari itu. Kenapa kok lebih dari 104 sebetulnya? Likasratih tilafir riwayati, karena memang riwayat hadis dari Nabi itu beda-beda. Yang mengatakan 104, ada yang mengatakan tidak ada jumlahnya, ada yang sekian. Karena banyaknya riwayat yang beda-beda, akhirnya para ulama itu menyebutkan bukan 104, tapi berapa? Tidak ketahuan jumlahnya. Tapi yang wajib itu bukan mengetahui jumlah pastinya berapa. Balil wajibu ayya'taqidan Allah Ta'ala anzala kutuban minas sama. Yang wajib bagi kita orang Islam itu bukan meyakini jumlahnya, tapi meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab. Ini rukun 6, rukun iman. Rukun iman itu termasuk iman terhadap kitab. Maksudnya iman terhadap kitab itu yakin bahwa Allah menurunkan kitab. Kalau jumlahnya kita tidak yakin jumlah 104, tidak masalah, karena memang riwayatnya beda-beda. Yang dimaksud beriman pada kitabnya Allah itu adalah beriman dan meyakini bahwa Allah menurunkan kitab. Bukan beriman pada jumlah kitab yang diturunkan berapa, bukan begitu. Yang penting kita yakin Allah menurunkan kitab. Tapi saya tidak yakin 104, tidak masalah, karena memang beda-beda riwayatnya. Ayat taqidan Allah Ta'ala anzala kutuban minas sama. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ya'rifal kutubal arba'ata, dan mengetahui kitab yang 4 tadi. Kalau yang 4 itu kalau kita tahu namanya yang disebutkan tadi itu. Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Mas'alatun wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sudah mati.